season ini juga. Season ini. by lantern light. Kakak siapa tahu mereka udah futuristik gitu loh, Lung. Apa visioner? Visioner kok futuristik. Kenapa futuristik? Gara-gara ngeliatin Phoenix futuristik soalnya bentuknya jadi ke distract. lebih Kenapa lebih ke futuristik? visioner. Pak saya masih bisa ganti partner gak sih? Tolong lah. Kenapa sih saya ditolak mentah-mentah begitu? Saya sekali-kali ini diam-diamin. I see lots of prey. Team is ready. Kenapa cuma sekali-sekali ya Lung diam-diam ya Lung? Kenapa nangis? Malah nangis ya. Roger! Oke, ini yang tadi digunakan juga nih ya. Tetap kombinasi Pak. Kombinasi udah. Karena kan tadi ya udah kita sebutin kayak edit Ruby ini nggak mungkin Ya. digunain Kan lagi. sekarang kayak busa mereka nggak bisa menggunakan lagi. Yoi. Atau nanti di sebelah juga ingin menggunakan drone tersebut. Atau kalau menurut gue ya, ini adalah waktu yang baik untuk Vitality bisa menggunakan Link. Karena salah satu hero yang bisa 1v1 kayak begitu ya, kayak busa kan. Udah nggak bisa digunain lagi sama Geek. Benul. Kalau mau bermain assassin ya. Iya. Ini tadi cek siapa? Tapi ini first picknya Geek. Bisa jadi diambil Pak. Bisa Julian bisa Link ya? Iya. Bisa diadu Bisa tuh. Julian bisa Link nah loh. Atau mau di ban aja kah yang mengganggu? I didn't cure the pain. Berarti ada suara dari Valentina. Buset. Midnya emang ternyata merepotkan bagi Vitality. Ya, X-Magicnya. Kenapa X-Win terus ya? X-Win Salah. di MPL Pak. Mungkin tanda-tanda Di saya Rebellion. mungkin tanda-tanda saya mau ke MPL kali. Amin, Amin ya amin, Tuhan. amin. Amin. Cuma amin ya Tuhan. Satu game lagi, satu Wah. hero lagi. Wah, udah mulai. Rusak loh mau pulung ini. Ah, gua lagi. Satu pick. Ini bisa diadu antara Julian, bisa Link yang mau diambil duluan oleh Gifam Junior. Atau mereka mau ngamainin yang lain dulu. Oji juga sebenarnya hero-nya juga banyak banget kan, dia juga adalah salah satu pemain Joey juga gitu loh. Betul. Dan Terisla setelah tadi mungkin 2 game dihilangkan oleh Geekfam Junior, kali ini mereka first pick, mereka ambil. Ya, mahal juga ini karena udah nggak ada sosok dari Arlott, udah nggak ada. Pove juga udah nggak ada. Walaupun memang kalau di landing phase antara Terisla dan juga Pove masih bisa dipegang sama Terisla ya. Dan karena edit pun juga udah menghilang. Teris tuh jadi jawaban. Head to headnya ini loh. Teris ya, export mungkin yang masih cukup potensial ya untuk bisa menangin lane-nya. Ya atau mereka yang main mengamankan juga yang kayak contoh beberapa hero yang sekarang juga lagi baik ya, apa tuh? Ya Hylos kan juga masih ada gitu loh. Harus ketemu Teris ya. Ya emang sulit sih, tapi ya gimana gitu loh. To protect Tapi mau nggak mau ya. Iya mau gak mau gitu loh. Bener. Udah gak ada pilihan lain. Matchup yang lain tuh bisa, cuman datanya masih sedikit dan mereka sudah mencobanya apa Everything is tidak gitu. within my Betul. reach. Jadi daripada mending ambil aja. Ya ini pun juga masih bisa berada di tangan Vivian juga untuk Hylos-nya. Dengan nanti revitalize. Tapi Lunox, wah. Ya, Lunox. than a Lunox menjadi jawaban untuk 2 hero awal yang udah diambil dari Vitality gitu loh. Gelo sih ini kalau bisa dibilang. Burst-nya ya Long ya, DPS-nya ini loh. Udah pasti akan meltdown ke arah Hylos. Yep. Dan untuk menang laning juga Lunox bisa catch up. Bisa lah. Berhadapan sama Harit. Kalau masalah mau cepet-cepetan animasi ya sebenarnya animasi dari Lunox itu jauh lebih cepat gitu loh. Yang mana? Animasi dari chaosnya. Oh gitu loh. ya. Assault-nya kan. Ya ada dream kayak gitu kan lebih Iya. cepat gitu loh. Daripada Synchrovision dan juga dari ininya dari Chrono Dash. Chrono Dash-nya. Cuman damage-nya. Iya. Damage gabungan Chrono Dash juga Synchro-nya ini loh. Kalau tepat ya. Kalau tepat aduh Belum lagi kalau mau ngejar sama zaman Force, seenggaknya udah mancing satu Brilliant of Order. sulit Pak. Upon Betis the panas. Team is banning. Bibir pecah-pecah. Gigi snut-snut. Punggung geser. Kemana gesernya? Apa? Geser kemana? Nah, kan kita nggak tahu Pak. Iya. Punggung geser. Ini masih harus dijawab ini punggung geser kemana ini? Pak Gio ya Pak, bukan saya Pak. Lo. Memang kalau kita udah satu meja teman-teman ini pasti akan saling menyalahkan. Tapi Nolan lah yang berhasil. Nolan lah yang menjadi pilihan dari Vitality. Betul. Berarti mau sama-sama cepat ya untuk fase-fase farmingnya. Terutama Nolan juga punya mobilitas tinggi juga. Fracture ini juga menjadi salah satu skill yang punya burst damage. Your team is Dan untuk banning. kemuliaan,
For Honor langsung dihilangkan Tigreal-nya. Nggak boleh ya, nggak boleh dikasih ya. Nggak boleh. Ini kombonya ngeri banget soalnya udah ada Tyrese kena Impulsion. Yap. Ya walaupun memang biasanya kita ngeliat juga Harit pasti pakai dengan Purify ya, mau nggak mau ya. Cuman kan kalau ditambah sama Tigreal pusing tuh Haritnya. Ketika di flickerin di penalty zone terus ada combo Impulsion. Wah, Plus malah tau kita digocek juga Pak Tato untuk sekarang kan kita udah pernah ngeliat juga ya. apa tuh? Tesla Rom. Bener juga. Teslanya ke Rom lalu mereka mengamankan Your dari team is XP-nya banned. yang bisa ngalahin 1v1 juga dari si True. Hylos-nya. Cici. Entah Cici lah, entah itu nanti Xbox lah. Iya. gitu loh. Ini memang masih bisa Berubah untuk lagi fleksibel. Pak, kegocek lagi Pak semuanya Pak. Bener. Dan kalau itu bener-bener sampai ke gocek kayaknya emang tujuannya buat high loss doang sih. Sebenarnya kalau kayak gitu sebenarnya Cici kalau ketemu sama Haritnya atau ketemu Nolannya bete juga. Kalau emang target cuma ke high loss, ya Vitality masih punya chance. Ya udah nggak apa-apa, high loss kita korbanin, kita bisa ngambil objektif yang lain. Entah mungkin nanti coba untuk mirroring atau mungkin nanti mereka akan ganking ke arah yang lain. Jadi masih bisa untuk di counter juga sih sebenarnya untuk teman-teman dari Vitality Always lewat on the way. gameplaynya. Your team Tapi- is banning. Always on the way dengan dari Matilda menjadi pilihan juga untuk di ban. Ini kayak seakan-akan bahwa Hylos yang akan berada di tangan Vivian. Mungkin aja ya, bisa jadi. Tapi dengan Faramis tadi udah di ban, yang memang gak mau sampai ada impact jangka panjang. Walaupun even Faramis ada di Vitality ya, itu kena Ancient Chain, kena Curse Assault, cepet loh hilang efek ghostnya. Oke. Nih Faramisnya udah kena, Matilda ini juga di Iya sih, Matilda bisa jadi salah satu pilihan loh Pak. Jadi enak banget main outnya tuh. Mereka punya damage, mereka kasih jemput lagi keluar. Iya, enak ya jadi tukang antar As jemput. fleeting as a Walah, snowflake Auroranya light, diambil, di ban. as timeless as a Mereka udah glacier's menggunakan itu, heart. mereka udah berhasil memenangkannya. Game selanjutnya daripada Aurora ini ngeganggu, ben aja. Mereka udah nggak bisa pakai lagi. Mereka udah nggak bisa menggunakan lagi ke hero tersebut. Ini malah bisa ada metode agak gila sih dari Gifam Junior. Kalau misalnya ternyata entah itu Lunox atau Juliannya di mid, mereka masih bisa ngamanin Link. Let's say Ya. Lunoxnya mungkin bakal head to head sama Harit yang udah biasa kita lihat di Gold Team. Berarti mungkin Julian mid, main early-nya makin gila lagi. Sambil assassin atau bahkan kalau mau mereka bisa ngamanin kayak Fredrin. Karena mereka udah punya 2 damage dealer dari Lunox dan juga dari Julian. Atau mungkin Iya. Akai ya kalau untuk mau lebih amanin ke arah objektif. Jauh head. Jauh head. Oke. Ada satu nih romer yang emang ya lumayan lah, mulai naik lagi walaupun dari winnernya juga gak oke banget. Tapi cung, metode pick off lah yang akan mereka gunakan untuk saat ini. Harus punya damage yang cukup dari berbagai sisi. Biasanya mungkin dulu kita ngelihatnya Kaja Lunox atau Franco Lunox, tapi ini udah metode yang mungkin dengan Chow yang kita tahu dengan cocok dengan emblem Percussive Blast, clearnya juga cepat sehingga nanti dia bisa untuk rotasi berdua terus sama Lunoxnya. Yap. Jadi nanti akan ada combo The Way of Dragon I dengan am Assault. vengeance Your in team Oh, kind. memoskop. Dan ternyata mau untuk Lunox-nya itu mid. Iya. Walaupun ini memang head to headnya malah lebih susah ya antara Harit sama Moskov. Harit harusnya bisa menangin lane berdasarkan dari jarak yang dia punya juga, berdasarkan dari early damage yang dihasilkan. Tapi kalau misalnya dengan Lunox mid, emang sengaja nih pertemuan antara Vivian nih atau mungkin dengan nanti rotasi bisa menuju ke arah Fumieko. Atau setidaknya ya ini pun akan membantu lagi nanti bisa menjaga di area mid karena kan Jowhead kadang rada brutal juga ya Pak ya. Iya. Walaupun ya ini kerjasama sama Chow harus sangat lah ini. Satu pick terakhir jatuh Guess who's untuk the stunning satu brainiac harusnya detective? mid lane dan Lilia. Oke. Gue Metode berpikir tadi Lilia diambil sama Gifam Junior Pak. Gue berpikirnya kayak begitu. Hmm. Ternyata Lunox-nya yang jadi mid lane. Moskovnya diambil. Oke, itu dia. Di game yang ketiga teman-teman, 2-1 kira-kira untuk siapa? Kalian boleh langsung nongol di kolom komen. Apakah 2-1-nya untuk Gifam Junior ataukah 2-1-nya untuk Vitality? Ya, karena setelah ini game ketiga ini berjalan akan ada match point
bagi tim yang menang nantinya. Dan dengan hero-hero yang udah semakin tipis lagi, hero-hero yang udah semakin banyak digunakan di game pertama, di game kedua, tersisalah hero-hero yang mungkin bisa dibilang masih ada power yang cukup besar dengan early game pressure dari Julian ya, ataupun dari Nolan ya. Ntar juga masih ada Harit yang akan head to head dengan adanya Moskov. 5 seconds. Jadi langsung aja kita Before menuju he ke reaches the land battlefield. of Down. Smash them. Let's go. Oke, Troops deployed. ini pertarungan pick off juga sebenarnya bisa ada ya. Dengan adanya Ejector, dengan adanya Astal Bubble Force dari Jowhead. Sama dengan The Way of Dragon dan juga Jet Kundo, ini benar-benar akan menjadi pertarungan culik-menculik. Yap, itu di atas juga dari Jowhead-nya harusnya udah mulai bergerak juga ke arah dari purple buff ya. Guna untuk bisa mencicil duluan juga terhadap satu buff lagi. Purple buff. Namun sekarang Vivalnya masih mengamankan, masih berada di dalam area dari purple buff itu sendiri. Dan juga Mupin Kitty melihat dari kejauhan, tapi Viviannya sudah mulai mengusir pula. Ya biasanya ada yang bisa memainkan Jowhead lebih ke arah agresif ya biasanya ya. Itu smart missile tuh. Nah, karena dia ngambil smart missile berarti dia emang mau mempercepat ke arah farming pattern dari Vivalnya itu sendiri. Bahkan dengan sama-sama conclusive blast ya udah pasti punya damage besar terhadap minion untuk memberikan cicilan-cicilan untuk bisa lebih menggandakan rotasi mereka. Ya, dan OGN1 kayaknya gagal tadi ya untuk bisa menginvasi di area monster jungle yang ada di bagian atas. Keburu diambil sama Vival, tapi sekarang Vivalnya pun akan terus mengambil tadi lava golem barusan. Terlihat di area tengah dengan dua player yang mulai masuk ke dalam area rumputan dan juga bertemulah mereka untuk kali ini langsung ya berpeluang untuk bisa mendapatkan gara dari X-Magic. Tapi X-Magic masih berhasil pergi, masih berhasil menggunakan flickernya. Ya, flicker ofensif dari Vivian yang begitu mengerikan. Bersama dengan adanya Ejector sayangnya. Dengan adanya satu fracture dilakukan oleh Vival masih belum bisa menumbangkan siapapun di area mid lane. Bahkan Viviannya tadi hampir bisa dihilangkan oleh teman-teman dari Geek Farm Junior. Mana nih di bagian turtle-nya itu sendiri. Kumieko masih level 3. Vival udah standby. Vivian beserta dengan beberapa player lagi dimiliki oleh Geek Farm Junior. Mereka semua mulai bersatu lagi dengan ada satu ejector yang udah langsung terlihat. Dan Gunski-nya masih berhasil mundur agak sedikit rancu untuk bisa mengeluarkan ke arah penalty zone yang dimiliki. Atau emang dirinya ingin bertukar saja penalty zone yang dikeluarkan oleh Vival. Tertangkap basah Gunski dengan sedikit api dalam tubuhnya pun masih bertahan sejauh dengan Vivian. Wah ini mah untung seuntung-untungnya ya. Turtle dapet, poin kill dapet. Dan ternyata timing Gwinski ini yang benar-benar mahal. Dengan darah dia yang tadi sekarat, dia benar-benar nahan dulu nih untuk momentum mengeluarkan penalty zone bersama dengan flicker dan juga execution strike yang benar-benar tepat. Dan ketika execution strike yang tepat sasaran, darah dia yang sekarat pasti akan nambah lagi dengan adanya satu Brave Smite dan juga Festival of Blood yang dia punya. Waduh, ketendang lainnya sudah dengan satu Way of the Dragon. Itu teman-temannya Agi Om. Dibawain oleh-oleh kan dia. Agi Om. Dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya Fumieko lagi kan ditendang. Ya gimana Way of Dragon kayak gitu nunggu deh 3 orang damage semua loh. Lunox, belum lagi Julian, nanti Iya. buset deh. Udah penuh dengan semangat sih sebenarnya teman-teman dari Given. Waduh, di depan Force. umum kayak begini zaman Force-nya dikeluarkan, untungnya masih ada tadi. Spirit of Misery. Yap. Wah ini kembali ya Vitality tuh mungkin problematik mereka adalah gimana caranya supaya nggak ikut ke arah gameplay yang dibawa sama Given Junior. Wah, disikat lagi dong. The Way of Mupin Kitty. Iya. Jalannya Mupin Kitty menendang ke arah Vival dan targetnya benar-benar mahal. Cel di arah bottom lane. Oke, sementara untuk sekarang terlihat Cel sendirian tidak akan kuat lagi bagaimana nampung begitu banyak damage tadi yang dihantarkan oleh beberapa pemain dari Gift Farm Junior. Lagi dan lagi 3 game mereka early-nya kalah dan outer turret di area goal itu duluan rubuhnya. Iya, kisahnya selalu sama ya. Ini menandakan bahwa rotasi dari Vitality ini benar-benar gak mumpuni ke arah bottom lane, ke arah gold lane. Berbeda dari Geek Farm Junior yang mereka benar-benar bisa all in. Bahkan gak cuma ke arah Cell doang. Diawali selalu dari similar story-nya di game pertama, game kedua. Mereka coba untuk press di arah Fumieko-nya. Mereka dapetin juga di arah atas, baru mereka berani untuk ke arah bottom lane. Yap, kayak begini ya. Ngerinya adalah dari Moskopnya juga prematur Pak jatuhnya. Sekalinya Moskopnya nanti jadinya jauh lebih cepat dari apa yang kita tahu ya. Wah udahlah.
Nah Moskov, Bing Moskov kan. Iya, dengan pressing shot yang dimilikin. Eta. Yang gue suka ya kalau untuk penggunaan Moskov itu yang main tuh, hey tapi sabar dulu, ini di tempatnya berbeda dengan zaman pos yang udah dikeluarkan agak sedikit sulit lagi, ejector dikeluarkan pula ada Cell-nya menjadi korban. Tapi sejauh ini tidak ada follow up untuk Vivian, malah membuat Vivian yang hampir saja mengkilat secepatnya juga di bagian belakang ada aksi pembegalan yang langsung dilakukan dan triple kill looking for Maniac akankah kali ini Fumiko bisa dikonfirm menjadi Maniac dan tertancaplah sudah. Wow. Triple kill yang begitu mahal didapatkan X Magic di momen barusan dengan benar-benar mereka all in untuk semesta di arah bottom lane. Satu persatu bisa dimakan. Bahkan yang menarik ada pergerakan dari OZN1 yang ngepotong jalur pulang dari Vitality. Apalagi spell mereka nggak ada yang punya untuk bisa kabur. Kecuali mungkin dari Cini punya Black Shoes. Tapi ketika tadi Cini bisa dihilangkan juga di arah bottom lane. Dia hanya mengandalkan Purify dan nggak punya Black Shoes lagi. Wah. Sulit. Ini adalah keadaan yang cukup sulit untuk pemain-pemain dari Vitality. Mereka tertinggal banget. Udah ada sekitar 6.000 sih harusnya deh. Ini udah 5,9. What? Gunski lempar ke penalty zone-nya connect ke arah 3 player tadi seperti di bagian atas walaupun belum ada follow damage begitu cepat tapi Cinia berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Unstoppable Force-nya udah langsung berhasil menabrak dan juga untuk sekarang dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash, Mupin Kitty masih berusaha bisa kabur dari tersebut sedikit lagi tersisa. Smart Missile-nya flicker dikeluarkan dan Mupin Kitty masih berhasil selamat. Apakah dia ingin maju kembali dengan SP segitu? Wah, tapi kayak ke gap sih karena teman-teman di belakang juga kayaknya Fumiko dalam ancaman. Oke, Mupin Kitty memancing saja. Sejauh ini seperti dia ingin membantu pergerakan dari X Magic. Harusnya ejector beberapa saat lagi keluar tapi ternyata tidak sempat dan Mupin Kitty pun masih berhasil selamat dengan sedikit lagi SP di dalam tubuhnya. Ini benar-benar terlihat miskomunikasi yang begitu besar yang dilakukan oleh tim Vitality. Benar-benar kayak mereka hilang arah. Vivian sendirian di belakangnya ternyata Fumiko dipukulin. Dan Vivian yang masih mencoba untuk mencari celah sedangkan udah gak ada damage dealer lagi. Dan Vivian harus berhadapan dengan 2 player. Ada yang sekarang Mupin Kitty dan juga ada X Magic yang punya damage besar. Yap. Itu dia yang dilakukan. Namun sekarang mereka sepertinya masih ingin lebih. Belum mau menyerah. Buset deh. Itu udah dapat lagi objektif barusan. Namun di atas tuh 1v1 situation sedikit lagi. Hampir saja Vival. Ya sama-sama hampir tapi dia dapat pemain pun demikian. Akhirnya Cell udah mulai coba untuk di babysit. Wah, ini ternyata damage-nya Zeltron udah nggak main-main ya. Dia udah unggul juga di arah bottom lane, unggul 2 level atas Cell pula. Buset. Way of Dragon. Oke, langsung ditendang begitu saja. Tepat tadi terkena rusuk sebelah kiri dari Fumiko dengan penggunaan dari high loss-nya. Ada Black Shoes yang udah dikeluarkan pula. Gunski menjadi incaran. Namun Mupin Kitty hadir untuk bisa memberikan sebuah backup. Super Force-nya, ejector dan semua dikeluarkan. Mupin Kitty sedikit lagi tersisa. Terbakar sudah tubuhnya. Spiral Misery nyangkut tadi untuk pengguna dari Cowhead tapi masih berhasil pergi. Nah semua escape mechanism digunakan ya dengan flicker, dengan adanya konsil pula dari Vivian untuk mundur. Dan ini menandakan bahwa teman-teman dari Kifam Junior udah semakin owning lagi di game ini. Dan wah, ini mungkin bisa dibilang penyakit dari tim Vitality. Mereka early-nya benar-benar bisa dihancurkan. Early. Benar, dari hari pertama sih sebenarnya dari MDL ini jalan. Gue kan sempat nge-cash itu di hari yang kedua dan waktu itu juga nge-cashin langsung karena Vitality. Yang gue lihat adalah mungkin perbedaan dari Sin Ladies dan juga Sin Cowok ada perbedaan awareness terhadap rumputan awalnya yang gue lihat, yang gue tangkap langsung waktu itu ya. Jadi mereka juga mungkin harusnya sejauh ini udah belajar lagi. Tapi balik lagi ini baru season pertamanya untuk ladies yang bergabung gitu. Pasti akan ada trial and errornya. Mereka pasti mungkin tidak akan langsung berkembang pesat. Kalau berkembang pesat malah bagus banget gitu loh. Tapi sekarang Wave Dragon ya dikeluarkan kembali. Dan Fumiko benar-benar dihajar oleh segitu banyaknya player dari Kickbump Junior. Sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau misalnya melihat bagaimana sosok Fumiko ataupun Hylos ketika di-burst dengan adanya X Magic, di-burst dengan adanya OZN1 dengan Juliannya, itu pasti akan menjadi target operasi. Bahkan tadi kita udah ngebahas ini ketika fase Benpick. Ini berat sebenarnya untuk Hylos, tapi ya karena baik lagi karena masalah global band, gak ada lagi hero yang mungkin bisa mumpuni selain dari Hylosnya. Dan akhirnya mau gak mau Fumiko menjadi bulan-bulanan. Tapi sayangnya ketika Fumiko menjadi bulan-bulanan, teman-teman dari Vitality nggak punya mirroring, nggak punya gimana mencoba untuk mencari peruntungan yang lain. Yap. Nih ya, nih di kolom komen juga antara Foxy, siapa lagi nih ya. Wait, di atas dulu tuh Wave Dragon nendangnya salah. Namun mereka masih punya follow damage dan ditembak.
Spear of Destruction. Bahkan sekarang ada lagi pergerakan lewat penalti zone yang udah keluarkan dan X Magicnya masih berhasil bertahan. Cininya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Gila, itu Buset. serangan bertubi-tubi. Cel, Vival, sang damage dealer. Hilang semuanya. Iya loh ini loh Foxy, Adi Setiawan, Suren aja bang. Mental mereka bang, bukan kayak mental lu yang kalah dikit Suren bang. Lagian ini kompetisi bang Ocean One masih berhasil selamatkan sejauh ini sedikit lagi dan Ocean One berhasil di shutdown. Tapi itu ada adegan bagus banget tadi dilakukan sama Vivian dan combo bersama Fumieko. Ejector dikasih Fumieko untuk maju ke depan untuk ngasih badan. Buset, ada penalti zone langsung dikeluarkan pula. Dan sekarang ada zaman for pula terlihat di dalam area tersebut. Tapi Spear of Destruction connect dan Moskopnya bisa bergabung ke dalam pertempuran. Cellnya di bagian belakang masih berusaha untuk bisa mengantarkan damage-nya. Hanya saja untuk sekarang sedikit lagi terlihat dengan Jet Kundo. Satu orang terkena. Langsung Jet Kundonya, dua player tadi terkena efek Maniac didapatkan, ditutuplah sudah game yang ketiga. Dan Geek Farm Junior benar-benar mengamuk di game ketiga ini.